Selamat malam para sadurul. Para sahabat di mana Selamat saja Anda malam berada. para sadurul. Para sahabat Hari ini kita di coba mana bahas saja Anda berada. Hari ini kita coba bahas tentang Pancasila ya. Pancasila ini luas sekali dan mungkin panjang ya dalam pembahasannya. Makanya harus kita bahas satu-satu tentang Pancasila. Karena memang Pancasila ini memiliki sebuah sejarah yang panjang. Sebelum kita kupas tentang Pancasila itu, yang harus kita pisahkan dulu bahwa hari ini kan Pancasila itu dijadikan sebuah ideologi berbangsa dan bernegara. Padahal Pancasila itu bukan ideologi. Kalau berbicara ideologi itu asal katanya dari bahasa Yunani, idea dan logos, dari dua suku kata idea dan logos. Idea itu ya ide atau gagasan, sedangkan logos itu artinya ilmu. Jadi ideologi itu adalah gagasan atau ide-ide yang bersumber dari ilmu atau ilmu pengetahuan, itu logos itu. Jadi kalau hari ini Pancasila ditematkan kepada sebuah ideologi, itu tidak tepat, bahasanya tidak tepat, tapi lebih mengacu kepada Pancasila itu sebagai landasan dasar bernegara dan berbangsa dan bernegara. Jadi landasan dasar atau prinsip-prinsip dasar bernegara itu. Ya, jadi tidak tepat kalau diartikan dia sebagai sebuah ideologi, karena memang Pancasila bukan ideologi. Itu landasan dasar berbangsa dan bernegara atau falsafah bangsa, atau menjadi satu komitmen bangsa yang mempunyai suatu ciri khas. Ya. Jadi kita pisahkan bahwa Pancasila itu bukan ideologi, tapi lebih mengacu pada suatu falsafah bangsa dan bernegara, atau menjadi ciri berbangsa dan bernegara yang berlandaskan satu dasar, dasar-dasar yang dibangun oleh 5 komitmen tuh. Gitu loh. Tuh bedanya tuh. Nah, kalau bicara ideologi, nah nanti kita lihat ideologi berbangsa dan bernegara, bangsa Nusantara ini lebih kepada apa gitu kan. Sedangkan ideologi itu yang kita harus ketahui tadi tuh ya, gagasan yang bersumber dari ilmu. Jadi ideologi, kita menggunakan ideologi apa gitu loh. Sedangkan ideologi-ideologi yang sudah pernah muncul di dalam sebuah kehidupan ini, ada istilah namanya ideologi kapitalisme, ada namanya ideologi liberalisme, ada ideologi namanya marxisme, ada namanya sosialisme, ada namanya nasionalisme, ada namanya demokrasi tuh. Nah, nanti kita lihat tuh Indonesia cenderung ke ideologi mana gitu loh. Terus ada lagi namanya ideologi feminisme tuh. Ada lagi ideologi yang diistilahkan namanya ideologi anarkisme. Tuh, itu bedanya apa semua tuh. Jadi ini yang harus kita bedakan dulu, bahwa Pancasila bukan sebuah ideologi. Kalau ideologi kapitalisme itu kan itu sejarahnya tuh dari Adam Smith ya. Adam Smith. Jadi nanti bapak ideologi kapitalisme si Adam Smith itu, nanti ideologi itu akan
berujung pada sebuah tatanan yang berhubungan tentang geopolitik sama geoekonomi itu. Jadi bagaimana mengatur sebuah tatanan bangsa dan negara menurut ideologi kapitalisme. Itu. Jadi kalau ideologi kapitalisme itu biasanya menekankan kepada pengusaha modal atau pihak swasta yang dimana negara itu tidak berhak mengatur dan membuat undang-undang yang dapat mempersulit jalannya usaha mereka. Itu kapitalisme tuh. Jadi adanya campur tangan swasta dalam mengatur suatu undang-undang. Nah, ini saya nggak perlu jelasin lagi ya, karena nanti bagaimana thread bermainnya kapitalisme itu seperti apa. Itu nanti berpengaruh pada permasalahan geopolitik sama geoekonomi itu. Hubungannya pasti ke situ. Terus ideologi apa itu? Liberalisme ya. Nah, liberalisme ini lebih menekankan kepada kebebasan setiap golongan biasanya untuk mengekspresikan keinginannya sendiri tanpa adanya suatu intervensi dari pihak lain. Yang asal katanya liberal itu artinya bebas gitu. Liberal itu penganut paham kebebasan. Jadi ideologi ini lebih menitik beratkan pada setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama dalam pencapaian sesuatu. Setiap individu berhak untuk menentukan sendiri berbagai hak umum seperti politik, hak beragama, dan hak-hak yang lainnya. Nah, itu liberalisme. Itu sebuah ideologi liberalisme. Ya, saya nggak perlu jelasin ya karena ini garis besarannya aja untuk bisa mengetahui tadi perbedaannya bahwa Pancasila itu bukan sebuah ideologi. Yang ketiga, ideologi Marxisme. Kalau Marxisme ya kita sudah kenal ya, pasti dari si bapak Marxisme yaitu Karl Marx. Nah ini Marxisme ini adalah musuh bebuyutannya kapitalisme. Jadi lahirnya Marxisme itu sebenarnya dari kapitalisme. Jadi seorang Karl Marx itu yang mampu membantah satu ideologi kapitalisme yang dibangun oleh Adam Smith. Dia yang menemukan sebuah ideologi baru dalam sebuah tatanan berbangsa dan negara menurut gambaran Karl Marx, makanya dinamakan dengan Marxisme, di mana dia lebih oposit daripada ideologi kapitalisme yang dianggap sebagai suatu kesalahan besar tuh. Karena semakin memperkaya pemilik modal atau swasta makin kaya gitu. Dengan nasib mengorbankan kaum buruh. Jadi sebenarnya kapitalisme Karl Marx ini kan sejarahnya kalau kita melihat kan dari orang miskin yang dulu kehidupannya sangat sulit tapi tertindas pada sebuah sistem gitu, tertindas pada sebuah sistem, keluarganya hancur-hancuran terhadap sebuah sistem, ya dia sangat miskin kan maksudnya. Akhirnya dia menemukan sebuah rumusan tentang suatu ideologi yang mampu melawan sistem kapitalisme itu. Ya, nanti yang mewakili timur kapitalisme, yang mewakili mewakili barat kapitalisme, mewakili timur itu Marxisme. Nanti lahirnya juga sosialisme dari Marxisme itu. Ini pembaruannya.
Nah, eh, intinya bahwa Marxisme, ideologi Marxisme itu adalah ideologi yang lahir karena penindasan yang dilakukan oleh ideologi kapitalisme. Itu intinya. Sedangkan yang selanjutnya ada namanya ideologi sosialisme. Sosialisme juga lahirnya itu dari Marxisme juga sebenarnya, turunannya juga tuh, atau dari paham komunisme. Artinya sosialisme ini bahwa kepemilikan itu diutamakan, kepemilikan itu secara bersama-sama dan tidak ada yang mengakui adanya kepemilikan individu. Itu kepemilikan bersama-sama berarti di semua dilimpahkan kepada negara tuh. Jadi semua milik negara gitu. Tanah, pokoknya apa yang ada di dalam sebuah tatanan satu negara itu milik negara tuh. Nggak ada yang milik pribadi. Misalnya seluruh aset dan modal akan dikuasai secara bersama-sama untuk kepentingan satu bangsa dan negara. Itu sosialisme. Walaupun ideologi sosialisme ini juga ada di Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 1 ya, bahwa harta bumi, tanah air dikuasai oleh negara dan diberikan semua untuk kepentingan rakyat. Ada kurang lebih sama itu. Jadi pasal 1 ya kalau nggak salah. Jadi sama dengan paham sosialis. Jadi undang-undang dasar kita juga ada sosialisme. Terus yang selanjutnya itu ideologi nasionalisme. Nah, ideologi ini menitikberatkan pada kedaulatan suatu negara sebagai hal yang mutlak dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Ini ideologi nasionalisme. Jadi setiap warga negara harus memiliki rasa cinta kepada negaranya lebih dari apapun. Itu berjuang, berkorban bersama-sama dan menjaga kedaulatan negara. Nah ini termaktub di dalam ideologi bangsa kita nih, ada nasionalisme. Berarti sebenarnya banyak juga di negara kita ini berbagai macam ideologi sebenarnya. Terus selanjutnya ideologi demokrasi. Sedangkan ideologi tadi itu kan adalah ide atau gagasan yang bersumber dari ilmu. Sedangkan demokrasi juga berasal dari bahasa Yunani itu, dari kata demo dan kratos. Demo itu adalah rakyat, sedangkan kratos itu adalah kekuatan. Jadi demokrasi adalah kekuatan ada di tangan rakyat tuh. Jadi Indonesia juga menggunakan ideologi demokrasi nih. Jadi bisa dikatakan bahwa ideologi demokrasi itu adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama sebagai DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Jadi nanti membangun sebuah sistem perpolitikan, ada partai politiknya yang berjuang sebagai wakil rakyat yang nanti akan berjuang di dalam sebuah parlemen untuk memenangi sebuah kompetisi dalam pemilu untuk menjadi penguasa dengan berskala
dalam menjalankan roda pemerintahan. Itu yang nanti terus akan melakukan sebuah pergantian atau pemilu ulang atau perpolitikan ulang dalam menjalankan roda pemerintahan atau menjalankan roda kekuasaan. Itu demokrasi itu. Ya. Terus ada lagi yang namanya ideologi feminisme. Sebenarnya ini nggak terlalu ini ya, feminisme nggak terlalu apa sih familiar ya, karena feminisme ini, ideologi ini merupakan atau menitik beratkan kepada kesetaraan, hak serta kewajiban bagi perempuan itu. Jadi ideologi yang lebih menitik beratkan pada tidak ada perbedaan gender gitu, baik wanita ataupun laki-laki. Baik kesetaraan itu meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, atau ruang pribadi atau ruang publik. Itu ada kesetaraan gender itu. Artinya bahwa ideologi feminisme juga pernah ada dulu, diperjuangkan oleh namanya R.A. Kartini kan. Ini kayaknya kalau dilihat-lihat bangsa ini sebenarnya memiliki kemajemukan dalam sebuah ideologi gitu loh. Banyak pencampur adukan ideologi sebenarnya, yang dimana sebenarnya ideologi ini memperjuangkan hak-hak perempuan, ya kan, artinya ya intinya minta persamaan derajat lah antara perempuan dengan laki-laki. Itu gambaran ideologi feminisme. Terus ada lagi ideologi namanya ideologi anarkisme. Jadi ideologi ini menitik beratkan kepada kebebasan setiap individu, di mana sebuah tatanan negara dan politik dianjurkan untuk dibubarkan dan digantikan dengan tindakan sukarela dari setiap warganya. Jadi sebenarnya saya juga agak bingung ya, ideologi anarkisme ini lebih menitik beratkan kepada apa ya? Karena dalam sistem hierarkinya, di mana setiap orang itu dapat memainkan perannya sesuai kehendaknya masing-masing. Awalnya sih terlihat relevan, cuma pada hakikatnya, pada praktiknya itu menjadi sebuah ambigu, kebingungan. Dan akhirnya ideologi ini jadi tidak menjadi familiar, karena dulu pernah sih Spanyol pernah menggunakan ideologi, cuma akhirnya ya rusak aja, hilang aja begitu. Nah ini juga kalau anarkisme tidak pernah direkam di dalam satu ideologi bangsa kita. Cuma mulai dari ideologi feminisme ini ada di Nusantara, ini ada di Indonesia, ini ada. Itu era Kartini memperjuangkan itu. Terus ideologi demokrasi, ya sistem perpolitikannya mengacu pada demokrasi. Terus ideologi nasionalisme dalam menjaga kedaulatan dalam ketika terjadinya intervensi dari pihak asing ya, misalnya berupa pencaplokan satu daerah tertentu. Nah, ini ada ideologi nasionalisme. Cuma kadang-kadang yang lucu itu kalau nasionalisme itu hanya berorientasikan pada teritorial saja gitu loh. Tapi kalau budaya, bahasa, agama, macam-macam tuh ya. Ini justru nasionalismenya hilang gitu loh. Dari bahasa udah banyak saduran, budaya udah mulai banyak berganti, gaya hidup, style juga udah mulai banyak berganti, cara pandang juga sudah berubah. Jadi kalau dipikir-pikir ideologi nasionalisme bangsa ini ya sudah hilang gitu loh.
lebih kepada paling cuma intervensi dari pihak asing aja, imperialisme yang bersifat physically-nya aja. Tapi kalau secara teknologi, cara pola pikir, cara mindset ini mah habis. Nasionalisme sudah nggak ada, hilang bahkan sama sekali. Bahasanya sudah banyak berubah, ya. Kayak ayah jadi ukti, ibu jadi umi, aki, ayah aki, umi, ukti, ya. Anta, ente, antum, nah, ini udah berubah. Nilai-nilai nasionalisme juga udah hilang. Sedangkan ideologi sosialismenya justru dalam perundang-undangannya tertuang itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Ada itu tentang kekuasaan tanah, air, udara itu dikuasai oleh negara untuk kemaslahatan umat. Itu ada ideologi sosialismenya. Nah, sedangkan marxismenya ini, kalau ini enggak, kalau ini enggak, marxisme enggak, sosialisme iya ada. Tapi kalau liberalisme ada. Liberalisme itu yaitu kebebasan setiap agama dan kepercayaannya menjalankan ibadah dan kepercayaan agamanya menurut keyakinan masing-masing. Ini ideologi liberalismenya ada. Dan yang paling menonjol hari ini bangsa ini ya ideologinya lebih cenderung kepada kapitalisme. Nah ini yang terjadi nih. Jadi sebenarnya sadar atau tidak sadar ini bangsa ini dijajah oleh dari berbagai macam ideologi. Nah cuma hari ini bangsa ini tidak pernah bisa menentukan mana ideologi yang dia menggunakan gitu. Ideologi siapa itu? Ya, kalau mau pakai ideologinya Tuhan dong yang lebih keren, ya kan? Nah itu gambaran dari sebuah ideologi. Jadi saya pisahkan dulu bahwa Pancasila itu bukanlah sebuah ideologi, ya, tapi lebih kepada falsafah bangsa atau landasan dasar dalam berbangsa dan bernegara. Jadi dia punya nilai-nilai moral, etika, norma-norma, susila budi pekerti dan sebagainya. Nah, itu maksudnya ke situ Pancasila itu. Jadi bukan kepada ideologi. Nah, baru kita masuk ke Pancasila itu sendiri. Ya. Jadi Pancasila ini sebenarnya bukan dibawa oleh Bung Karno. Bukan, ini sudah ada dulu di zamannya Kerajaan Majapahit itu sudah ada. Istilah Pancasila itu sudah ada di zaman Majapahit, Kerajaan Majapahit. Dulu Kerajaan Majapahit itu kerajaan paling besar Nusantara itu. Dan dikenal di dunia tuh Majapahit dulu. Cuma secara konkretnya sih saya nggak terlalu paham Majapahit. Mungkin para sejarawan yang lebih paham tentang Majapahit itu. Gue takut salah aja kalau ngomong. Terus jadi Pancasila ini sudah ada, dikenal di zaman Kerajaan Majapahit oleh, itu bersumber dari kitab yang namanya kitab Sutasoma, ya, kitab Sutasoma oleh Empu Tantular. Walaupun juga Empu Tantularnya juga nggak jelas tuh orangnya yang mana itu. Udah. Tapi lahir dari dia itu. Ya, jadi istilah Pancasila ini sudah ada. Jadi ya, Soekarno itu hanya mengutip dari sebuah karangan karya-karya Nusantara ini yang mempunyai sebuah kitab di zaman dulunya tuh, atau kitab-kitab yang bernuansa syair juga, tapi namanya kakawin. Kalau di istilah Jawa itu kakawin, tapi kalau di istilah Arab itu namanya syair atau syair dan syiar itu bahasa Arab tuh. Kalau bahasa Jawa itu kakawin namanya. Jadi
sebuah apa itu ya, sebuah landasan atau apa ya, sebuah gambaran-gambaran kehidupan menurut raja-raja dulu gitu loh ya. Artinya menjadi satu prinsip-prinsip hidup berkehidupan itu menurut raja-raja dulu. Ya, dituangkan tuh dalam suatu syair atau kakawin. Ya, kalau di zamannya Daud itu kidung-kidung, nah, gitu, kidung-kidung, ya. Kidung, syair itu Arab, kakawin tuh di bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jadi Pancasila itu sudah ada, istilah kata Pancasila itu sudah ada di zamannya Kerajaan Majapahit. Jadi 14 abad yang lalu, kalau nggak salah, 14 abad yang lalu, bahwa Kerajaan Majapahit itu sudah menulis itu, ya. Tapi lebih tepatnya itu kalau nggak salah itu sebelum Sutasoma itu ada kitab namanya Negara Kertagama gitu. Jadi kitab itu bernama Negara Kertagama. Artinya satu negara yang memiliki sebuah dasar, prinsip-prinsip dasar beragama. Gitu. Kalau nggak salah itu ya, apa sih istilahnya itu? Yat. Coba gue cari dulu ya. Istilahnya itu Yatnang Gewi Yatnang Gek Wani Pancasila Kertasang Karabhi Sengkaka Karama itu dalam bahasa Sanskerta ya. Jadi karena memang Majapahit itu udah mengenal yang namanya, Majapahit itu nggak pernah mengenal Islam tuh dulunya. Majapahit itu ya dua tuh agama itu, Siwa dan Buddha gitu loh. Buddha dan Siwa. Dulu Siwa dan Buddha itu, Hindu Siwa dan Buddha itu awalnya satu tuh. Terjadi perpecahan tuh, kalau kita ngurut lagi sejarah lebih tinggi lagi tuh. Sebenarnya dari ajaran nenek moyangnya lagi tuh dari Sindu. Nanti Sindu pecah jadi Siwa dan Buddha. Itu sumbernya dari pegunungan Himalaya tuh loh. Nanti naik lagi terus tuh ujungnya Abraham atau Brahmana. Tuh penggambarannya di situ. Dimana yang artinya itu Yat Nanggewani Pancasila itu artinya raja menjalankan khidmat kelima Pancasila tadi itu. Kelima Pancasila, pantangan Pancasila. Demikian juga dalam berbagai upacara keagamaan atau ibadah, dalam berbagai penobatan-penobatan tuh. Nah, sedangkan di dalam kitab Sutasoma yang karyanya Empu Tantular itu, istilah Pancasila juga sudah terkandung di dalamnya itu, menjadi dua istilah yang berbeda, Panca dan Sila, ya kan? Panca itu apa itu? Panca itu 5, sedangkan Sila itu tingkah laku yang menjadikan gimana ya? Pancasila itu istilahnya itu istilah Pancasila itu dibagi dua, Panca dan Sila, yang artinya itu Panca itu 5, Sila itu artinya dasar atau asas
atau prinsip hidup dasar dari yang 5 gitu loh istilahnya. Dasar dari yang 5. Jadi kalau Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip gitu. Jadi prinsip-prinsip bernegara atau dulu tuh prinsip-prinsip dalam kehidupan berkerajaan tuh. Nah, itu sudah ada tuh Pancasila itu. Nah, di mana dulu Pancasila itu sebagai 5 tingkah laku yang utama dalam pelaksanaan berkesusilaan tuh. Jadi prinsip-prinsip yang dijadikan sebuah dasar itu. Kalau di kitab Sutasoma itu dari karangan Tantular itu 5 prinsip itu yang pertama tuh tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua tidak boleh mencuri. Yang ketiga tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat tidak boleh berlaku sombong. Dan yang kelima tidak boleh minum minuman keras yang memabukkan. Itu Pancasila dari prinsip-prinsip dasar susila yang sudah tertuang di dalam kitab Sutasoma itu. Nah, nanti baru dari beberapa apa itu yang terkandung di dalam kitab Sutasoma maupun dari kitab apa itu Negara Kertagama, itu diambil tuh beberapa bagian-bagian tuh dari Soekarnoisme, Soekarno dan para sahabat-sahabatnya tuh diambil terus nanti dirumuskan tuh. Itu istilahnya tuh gitu. Nanti jadi 5 dasar yang dibentuk tuh. Nah, bukan hanya itu Pancasila, bahwa di Sutasoma sendiri juga itu dikenal istilah namanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Ini juga sebenarnya bahasa Sanskerta yang bersumber dari ajaran Siwa dan Buddha. Ya, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua itu sebenarnya satu kitab tuh. Jadi Emputan Tular tuh sebenarnya orangnya bukan agama Islam tuh. Emputan Tular tuh agama Buddha, bukan agama Buddha ya, lebih cenderung kepada Buddha. Hindu itu kan baru, kalau Hindu itu baru. Jadi dulunya tuh Sindu. Dulu kalau Sindu itu dari di perkampungan India, tapi yang di dekat dengan turun pegunungan Himalaya. Sebenarnya dari pegunungan Himalaya itu nanti turun di situ. Nah, ciptalah perkampungan Sindu. Nanti mulai berkembang itu ajaran itu sampai akhirnya sampai ke Nusantara juga. Ini sejarahnya ya. Nanti perpecahan dari kampung Sindu itu dari kampung Sindu. Ajaran Sindu itu berpecah jadi Siwa dan Buddha. Nanti Siwa menjelma jadi Hindu atau bergeser jadi Hindu. Hindu sama Buddha itu satu rangkaian dulunya. Nah, nanti dipisahkan, nanti memisahkan mulai nilai-nilai ibadahnya tuh, syariat-syariatnya mulai terjadi pergeseran tuh. Nah, jadi ada 2 nih nanti yang dibangun bangsa ini menggunakan prinsip dasar-dasar bernegara itu dengan Pancasila. Nah, itu menjadi karakter atau falsafah bangsa. Sedangkan nanti semboyannya, karena kemajemukan yang ada di dalam Nusantara begitu banyak kompleksnya, dia punya apa itu sejarah dari kultur budayanya sampai dengan agamanya yang begitu banyak, dari Cina, dari Tionghoa, dari Arab,
Itu kan masuk satu-satu itu ke bangsa ini dari abad, mulai setelah abad ke-14 tuh, terus masuk ke 15, nanti Islam tuh masuk ke abad 18 atau 19, antara 18-19 nanti masuk tuh, ya kan. Nah itu iya apa abad ke-9 ya, abad ke-9 ya? Iya abad ke-9 kalau salah. Saya juga lupa. Jadi mulai terjadi pembauran tuh di situ, di dalam tuh kemajemukan dalam sebuah adat istiadat serta agama itu menjadi satu kemajemukan tuh, begitu banyak tuh di situ. Nah, maka kalau di kitab Sutasoma itu semboyannya istilah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Wangrua itu artinya walaupun kita berbeda-beda tapi pengabdiannya kepada yang satu gitu loh. Itu maksudnya yang sebenarnya tuh gitu. Maka ketika diambil jadi semboyan bangsa ini oleh Soekarno dan para sahabatnya, itu menjadi Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tetapi kita dalam satu tubuh gitu. Tuh dijadikan semboyan bernegara tuh gitu. Bineka itu punya arti kan beragam sebenarnya. Sedangkan tunggal itu berarti satu. Kalau ika itu artinya itu gitu. Ika itu. Jadi kalau diartikan secara harfiah itu Bhinneka Tunggal Ika itu berarti beraneka ragam itu satu. Itu maksudnya tuh kalau Bhinneka Tunggal Ika. Jadi beraneka ragam itu satu. Ya artinya dalam satu tubuh. Kalau dalam satu taman itu beraneka ragam jenis warna bunga yang ada di dalamnya namanya Bhinneka Tunggal Ika. Atau kalau di dalam bahasa Quran itu istilah Bhinneka Tunggal Ika juga ada sebenarnya. Cuma bahasanya beda. Ya, di dalam surga itu kamu mendapatkan beraneka macam ragam apa yang ada di dalamnya, tapi dalam satu kesatuan itu surga itu. Jadi kalau kita mau kulik-kulik dengan Quran ini sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu barangnya di sini gitu loh. Atau surga itu yang dimaksud gambaran-gambaran para leluhur itu barangnya di sini. Itu loh. Nah, jadi dua istilah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu, bahwa Pancasila itu merupakan falsafah bangsa ya, sebagai landasan dasar bernegara dan berbangsa menggunakan dasar-dasar Pancasila itu, yang dimana kita dapatkan Pancasila awal itu dari kitab-kitab Sutasoma atau Negara Kertagama, yaitu berbeda nanti dengan Pancasila nanti yang dilahirkan oleh the founding father kita tuh, Soekarno dan para sahabatnya. Nanti berubah. Kalau tadi aslinya itu ya tadi, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh jiwa dengki, tidak boleh berlaku sombong, tidak boleh minum minuman keras yang memabukkan gitu. Itu berarti memang bangsa ini sudah punya dasar. Nah, itu sedangkan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Wangrua. Artinya berbeda-beda tetapi pengabdiannya satu gitu. Atau istilahnya tadi Bhinneka Tunggal Ika itu beraneka ragam itu satu.
Tapi kalau tanhana dharma mangrua itu artinya dharma itu pengabdian, mangrua kepada yang satu gitu. Artinya dari dulu bangsa ini sudah bertuhan, dari zaman leluhurnya kita dulu jauh itu bangsa ini sudah bertuhan atau sudah mengenal Tuhan. Itu, nah itu penggambarannya tentang Pancasila. Jadi nanti kita masuk penggambaran Pancasila itu menurut kitab suci. Ya, nanti kita bahas itu.